Kemajuan modernisasi dan bertambahnya populasi manusia ternyata membawa dampak eksploitasi sumber daya alam yang maha dahsyat. Bumi kini dihuni lebih dari 7 miliar manusia dan daya dukung bumi diperkirakan para ilmuwan hanya mampu memenuhi kebutuhan 8 miliar manusia. Padahal tahun 2030, penduduk dunia diproyeksikan akan mencapai 9 miliar manusia. Perkembangan populasi bumi yang melebihi kapasitasnya akan mengakibatkan krisis kemanusiaan dan lingkungan yang tak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Masa depan mengerikan umat manusia yang mungkin terjadi bila tak ada perubahan menyita perhatian para pemimpin negara seluruh dunia. Bulan September 2015, terjadi peristiwa penting pertemuan tingkat tinggi di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang menjadi titik sejarah baru pembangunan dunia. Sebanyak 193 kepala negara menyepakati agenda pembangunan bersama yang tertuang dalam dokumen Transforming Our World, the 2030 Agenda for Sustainable Development. Dokumen tersebut berisi 17 tujuan dan 169 target yang akan dicapai hingga tahun 2030. SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda konkret mengatasi berbagai tantangan mendesak dunia saat ini dan ke depan, serta untuk mencapai dunia yang kita inginkan. Agenda pembangunan global tersebut membawa 5 prinsip mendasar yang dikenal 5P, People atau manusia, Planet atau bumi, Prosperity atau kemakmuran, Peace atau perdamaian, dan Partnership atau kemitraan. Selain itu, dalam pengimplementasiannya, SDGs juga mengedepankan 3 dimensi kehidupan, yaitu dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling mendukung dan sama pentingnya. Ketiga dimensi ini saling beririsan dan saling bersinergi untuk mewujudkan SDGs. SDGs telah diarus utamakan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, sehingga bagi Indonesia melaksanakan SDGs artinya juga menjalankan pembangunan nasional. Sebagai komitmen tertinggi dan untuk memastikan pelaksanaan SDGs di Indonesia, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Perpres tersebut memandatkan pembentukan Tim Koordinasi Nasional atau TKN yang dipimpin Presiden sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs. Peraturan Presiden juga mewujudkan 2 prinsip utama SDGs, yaitu inklusivitas dan tidak ada satupun yang tertinggal atau no one left behind. Artinya, keterlibatan semua pemangku kepentingan serta dampaknya harus dirasakan oleh semua pihak, termasuk pada kelompok rentan, adalah hal kunci. Melalui tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, dunia bergerak bersama-sama untuk mendorong kesejahteraan manusia dan planet bumi di tahun 2030. Dengan menetapkan dunia yang bebas dari kemiskinan, kelaparan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, adanya kesetaraan gender, pendidikan berkualitas yang merata bagi seluruh masyarakat berdasarkan perdamaian dan keadilan. Peran masyarakat sangatlah penting. Sebagai contoh, dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, kita bisa mencegah stunting sehingga anak laki-laki, anak perempuan bisa bersekolah setinggi-tingginya dan mencapai potensi optimal. Hal tersebut tentunya dilandasi dengan sikap saling toleran, dapat bergotong royong dengan siapa saja, sehingga kemudian dapat merencanakan pernikahan dan membentuk suatu keluarga yang matang, demi masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Pada tahun 2045 nanti, Indonesia diproyeksikan akan menjadi satu dari 5 negara terkuat di seluruh dunia. Untuk mencapai titik tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul, tangguh, dan berkualitas, baik secara fisik maupun mental.
Hal ini merupakan kunci untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing bangsa, dan ini merupakan investasi kunci untuk pencapaian target Sustainable Development Goals. Masuki era teknologi yang maju sekarang ini, SDM yang kreatif, inovatif, dan berjiwa kewirausahaan sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah kesenjangan yang ada. Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas adalah termasuk di dalamnya menyediakan akses pendidikan yang berkualitas untuk semua, kesempatan ekonomi yang merata, serta pembangunan yang merata untuk semua anak Indonesia. Kesempatan ini harus diberikan secara merata kepada seluruh pemuda-pemudi Indonesia yang akan menjadi penduduk mayoritas pada era bonus demografi nanti. Merupakan tugas yang perlu kita emban bersama-sama, karena dengan mencetak banyak SDM Indonesia yang unggul dan mampu bersaing di tingkat global, tercapainya pembangunan berkelanjutan Indonesia akan menjadi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, makmur, dan maju. Pencapaian SDGs juga mencakup perlindungan terhadap bumi, tempat kita hidup, dan berpijak. Mulai dari akses kepada air bersih dan sanitasi layak, kota dan komunitas yang berkelanjutan, produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, dan juga konservasi alam di laut dan daratan. Sebagai masyarakat, kita bisa memulai dengan menghemat penggunaan air bersih dan juga energi listrik. Menghargai sesama pengguna ruang publik, memilih transportasi umum dan kendaraan bebas emisi, mengurangi timbulan sampah dan mengelola limbah, serta cermat dan kritis dalam menelaah asal-usul sebuah produk yang akan dikonsumsi. Dengan harapan, apa yang kita nikmati dari alam hari ini juga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Gerakan kita bersama agar tidak ada satupun yang tertinggal. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah Cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs, Negara-negara termasuk Indonesia. telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti tingkat kemiskinan yang terus berkurang, Akses pelayanan publik yang semakin baik. pendidikan dasar yang semakin tercukupi, dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. Ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan. Kekerasan terhadap perempuan. kekerasan terhadap perempuan, Sampah plastik yang merusak lingkungan. pengangguran anak muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin, Tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu, potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. mewujudkan cita-cita kita bersama. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama.